Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya masih dengan orang yang sama, yaitu Tika Ruli. Mungkin pada kesempatan kali ini orang cuma berdiskusi ringan lah. Tika Ruli tahu yang video yang baru-baru viral ini Tentang apa ya? Tentang mungkin yang KDRT, tidak? Bukan utik. Bosok di Lestipol ini. Soalnya anak baca berita baru-baru viral ini kan itu tentang KDRT yang dilakukan oleh seorang figur, iya kan? Iya. Yang ini loh sepak bola. Oh, yang apa ya? Yang mungkin yang Indonesia baru-baru kala ini? Bukan itu loh. Bahwa memang menjadikan lo itu Indonesia dengan Malaysia kala itu. Yang satu lo ini berita duka. Berita duka. Oh, yang terjadi di Malang ya? Oh iya, di Stadion Kanjuruhan. Oh iya, Masya Allah. Betul. Anak sempat lihat di beberapa media, mungkin anak coba baca. Ternyata teman-teman sekalian, setelah saya melihat referensi itu, ternyata banyak versi jumlah dari korban. Banyak sekali karung. Kira-kira antum tahu? 100-an lebih. Iya, ada beberapa versi yang lihat juga di beberapa media itu kurang lebih 125 127. Begitu itu lebih banyak. Ya, kalau dilihat sih kira-kira menurut antum itu kejadiannya mengapa sampai rusuh, atau kira-kira sampai kenapa orangnya? Kalau yang anak dapat lihat dari video itu, Arema itu kalah. Tapi dorang itu maksudnya cuma dorang sendiri, yang maksudnya cuma supporter itu cuma satu di situ, itu bukan ada yang DP lawan di situ baru dorang kerusuhan baru ini pahlawan, tidak, cuma dorang itu cuma dorang saja. Supporter Malang saja yang di dalam stadion itu. Mau tidak tahu so jadi banyak sekali korban itu, maksudnya Iya, kalau sempat lihat juga sih di video itu kan supporter ini kan diamankan dengan gas air mata. Ini yang sombeteng sebenarnya. Iya, kalau dilihat dari beberapa referensi sih seperti itu. Namun ini tidak perlu kita juga mungkin jadi bahan introspeksi untuk kita kan, karena kematian ini kan kapan saja datang kan, kapan saja, di mana saja, dan menyerang siapa saja. Jadi bagaimana kita menyikapi, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan bermaksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, apalagi mati dengan yang maksudnya sia-sia begitu itu kan, cuman karena ingin menonton bola, tapi itu kan cuman sia-sia, tidak ada artinya sama sekali meninggal. Sia-sia ya? Iya. Kalau anak pribadi sih melihat ada juga beberapa referensi yang membahas ternyata ketika orang mau meninggal meninggal baik itu gampang. Antum tahu caranya? Mungkin dengan melakukan hal baik. Iya, seperti itu. Lihat juga seperti itu. Ketika kita mau meninggal dalam keadaan baik, maka lakukan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita melakukan hal yang tidak bermanfaat baru inginnya meninggal dalam keadaan baik. Ini kan mimpi di siang hari ya. Mimpi di siang bolong. Manusia ini. Jadi mungkin ini jadi pelajaran untuk kita bersama, tidak perlu kita karena kematian ini kapan saya akan datang. Kalau Anda melihat dari beberapa referensi yang Anda pernah dengar, bahkan pernah baca, ternyata ajal itu kan termasuk dalam qadar kan? Antum bisa tahu? Iya. Nah, qadar ini itu ketentuan umum. Semua orang akan merasakan. Jadi apakah antum taat, apakah antum maksiat, apakah antum anak ustadz, bahkan orang-orang yang punya kedudukan tertinggi pasti akan meninggal. Itu qadar, itu adalah ajal, itu adalah qadar. Semua orang pasti akan merasakan. Dan kemudian kapan kita meninggal itu namanya qada. Itu ketentuan khusus. Jadi kan coba antum lihat kan, masing-masing orang meninggal ada di waktu yang berbeda-beda. Coba bayangkan, kalau antum bayangkan ketika meninggal itu, waktu meninggal itu adalah qadar, pasti langsung meninggal semua kan? Tidak kan? Iya kan? Dan ternyata juga ajal itu kan qadar. Kemudian ketentuan waktunya itu kan qada kan. Ketika kita meninggal dalam keadaan itu adalah pilihan kita. Itu termasuk pilihan itu kayak. Itu namanya pilihan. Macam tadi kan antum bilang ketika kita mau meninggal dalam keadaan baik,
lakukan hal yang baik kan. Lakukan hal yang baik. Jadi tidak mungkin antum melakukan hal yang baik baru mati dalam keadaan bermaksiat. So, Nah itu kan. Nah, bahkan ketika orang mau masuk surga, lakukan hal-hal orang-orang yang bagaimana mereka masuk surga. Yaitu beramal ya, beramal dalam kebaikan. Jadi seperti itu. Jadi mungkin jadi bahan pelajaran untuk kita yang pastinya kita apa ya, supaya lebih memilih dan memilah aktivitas yang bermanfaat. Karena kita tahu kan, karena ajal ini kan akan menjemput kita dalam keadaan apa yang kita lakukan kan. Karena tidak pernah tahu kapan meninggal. Sehingga orang cuma cukup mempersiapkan. Kira-kira antum sudah ada pencerahan tentang supaya apa ya, sama-sama lah anak pribadi juga baru mendapati dan insya Allah jadi jadi pelajaran untuk kita. Ternyata kalau anak berikan kesimpulan, ternyata kita itu belajar apa juga ya? Belajar tentang, antum sudah pernah dengar ini takdir dengan pilihan, takdir atau pilihan. Takdir atau pilihan. Oh iya. Nah, ternyata ketika anak baca referensi itu, kita ini dibagi dari dua zona hijau dengan zona merah. Zona hijau dan zona merah. Iya, zona hijau itu zona di mana orang yang punya kuasa atau orang yang menguasai keadaan itu. Zona hijau itu. Oh, zona hijau itu ya. Nah, orang punya pilihan. Orang punya apa? Pilihan bebas, pokoknya sesuka hati orang. Dan kemudian ada zona merah. Zona merah ini termasuk itu qadar dan qadar. Sesuatu yang orang tidak punya andil, orang tidak punya kuasa sama sekali. Zona merah itu. Zona merah. Nah, dan kalau orang ingat di zona hijau ini, kan ini bisa orang kuasai kan? Nah, orang akan diminta pertanggungjawaban. Karena sesuatu yang orang pilih, orang akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian kalau zona merah ini kan orang tidak punya kuasa kan? Nah, maka dari itu orang terlepas dari, insya Allah lepas dari namanya pertanggungjawaban. Hisab. Nah, orang tidak akan dihisab. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika orang ini kan melihat bola ini kan adalah apa? Takdir atau pilihan? Pilihan sebenarnya. Nah, pilihan kan? Nah, jadi orang harus bisa membedakan mana pilihan, mana takdir, iya kan? Nah, dan kita kan tidak kita pribadi tidak harus mencari kesalahan orang. Namun ini kita jadikan sama-sama bahan pelajaran. Kita tidak juga menyalahkan orang-orang yang menonton bola, ya kan? Karena itu pilihan mereka, ya kan? Yang tidak tahu kan istilah life is choice kan? Iya. Jadi pada pilihan. Itu pada pilihan. Jadi apa yang orang pilih itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu yang mungkin orang jadikan pelajaran supaya kedepannya mungkin anak dengan antum dan teman-teman sekalian bisa lebih bisa memilih dan memilah sesuatu yang orang jadikan hal-hal yang bermanfaat supaya orang meninggal dalam keadaan yang insya Allah Allah ridhoi, dia akan mati dalam keadaan yang baik. Nah, mungkin seperti itu. Ini bisa jadikan orang pelajaran supaya kedepannya kita lebih melakukan hal-hal yang produktif. Iya kan? Ya sebenarnya juga menyedihkan sih karena banyak sekali banyak sekali jumlah korban. Bahkan kalau di itu kan sebanyak sekali yang tahu ini tentang, bahkan ini terbesar kalau bang bilang, maksudnya DP korban terbesar itu memang korban terbesar ya di Indonesia ini. Masya Allah. Semoga semoga kita semualah anak dan antum dan teman-teman sekalian dijauhi dari hal-hal yang kurang bermanfaat supaya kita meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin anak juga ingin berpesan kepada anak dan ente dan anak pribadi ingin introspeksi diri dan pada teman-teman sekalian agar kiranya ketika kita punya hobi olahraga jangan sampai kita bermaksiat. Anda sudah tahu? Nah, contoh ketika orang mau main bola, kita upayakan menggunakan sesuatu contoh menutup aurat kan? Ya kan, antum tahu kan batas aurat, batas aurat. Ketika orang sudah tahu bagaimana batas auratnya kita, nah seharusnya orang harus lebih berhati-hati. Iya. Karena orang itu meninggal dalam orang punya hobi. Jangan sampai orang meninggal dalam keadaan bermain bola tapi tidak menutup aurat. Itu kan bahaya juga kan? Karena kita tidak tahu dan orang tidak tahu bagaimana meninggal dalam kita itu meninggal dalam keadaan bagaimana kan? Yang pasti kita meninggal dalam hobinya orang. Iya. Karena anak juga sempat melihat di beberapa video yang membahas ternyata orang itu sebenarnya bisa bisa mengetahui orang itu meninggal dalam keadaan bagaimana. Nah, ternyata rumusnya bagaimana? Rumusnya 1 hari kan 24 jam kan? Kurang jumlah istirahat 8 jam. 8 jam. Istilahnya berapa? 16. 16 jam. Kira-kira di 16 jam ini antum melakukan untuk apa?
apakah untuk ketaatan atau untuk kemaksiatan? Di 16 jam ini 16 jam itu. Jadi hati-hati. Di 16 ini ketika orang lakukan untuk hal-hal yang bermanfaat, insya Allah kita meninggal dalam keadaan yang Allah ridhoi. Tapi di 16 jam ini kita lakukan dalam hal yang bermaksiat, ya nggak akan bersalah saja. Bagaimana dalam yang kita akan rasakan kan? Jadi seperti ini ya, mungkin sama-sama kita jadikan bahan pelajaran ya untuk antum, untuk anak pribadi, karena tidak tidak juga kita menggurui kan, karena juga bukan lebih tahu, tapi ini sama-sama kan sebagaimana umat muslim kan, kita itu saling memberikan nasihat, bukan juga menggurui, karena juga tidak serta orang ini orang hebat kan, tapi alangkah baiknya kan kita saling sharing, karena anak juga melihat beberapa referensi, ternyata surga ini kan luas kan, kalau cuma di tempat 1-2 orang kan kasihan juga. Layaknya layaknya contoh anak asumsikanlah lapangan bola. Nah, coba antum pikir bagaimana cuma tahu main bola, kan tidak seru, lebar sekali. Sedangkan lapangan bola itu besar kan, apalagi surga yang penuh kenikmatan kan. Nah, alangkah baiknya kita sama-sama di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saling mengingatkan yang pada intinya, supaya agar kedepannya kita lebih berhati-hati dalam memilih dan memilah aktivitasnya kita. Seperti itu, mungkin seperti itu Kak Rapid. Oh, berarti jadi begitu men. Berarti orang itu harus maksudnya lebih memanfaatkan trompet waktu itu. Iya, manfaatkan. Baru trompet pilihan-pilihan juga. Iya, karena memang sesuatu yang terampil tadi kan, anak bilang tadi zona merah, zona hijau. Yang zona hijau ini kan bisa terampil, jadi hati-hati. Nah, kalau zona hijau, zona merah ya sudah. Insya Allah orang tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Namun antum harus tahu juga, ternyata di zona merah ini orang itu akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana orang cara menanggapi. Cara menanggapi zona merah ini, contoh antum. Anak asumsikan lah, anak diberikan, mohon maaf, mungkin anak punya rambut tidak lurus atau ya dikatakan keriting. Nah, ini kan takdir kan. Nah, seharusnya anak tidak, seharusnya ini kan sudah takdir anak usah. Tapi orang sekarang kan lebih stres, bahkan mengeluh, iya kan? Ya Allah, kenapa anak punya rambut ini keriting? Ya Allah, kenapa anak hidup ini begini? Akhirnya apa? Bukan dapat pahala kan, tapi dapat dosa. Ternyata meskipun ini juga zona merah, namun bagaimana terang cara menanggapi, kita akan diminta pertanggungjawaban. Mungkin dengan sabar. Kalau terang sabar, insya Allah, karena ini terang tidak punya kuasa kan. Iya. Insya Allah bisa lebih berpahala lah dengan terang bersabar itu. Insya Allah. Jadi seperti itu. Memang ini sekalipun dia takdir zona merah, tapi terang cara menanggapi, kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi seperti itu. Nah, insya Allah seperti itu. Insya Allah tenang saling menasihati. Mungkin itu Kak Rapid yang Ana bisa sharing dengan antum. Insya Allah ini biar bisa bermanfaat untuk kita semua dengan teman-teman sekalian. Jadi kembalikan sama antum. Oke, jadi itu teman-teman sekalian, sedikit arahan dari Kak Ruli, dan juga untuk mengingatkan kita semua lah untuk selalu tetap istiqomah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, mungkin hanya itu. Semoga bermanfaat, bisa menambah ilmu kita lagi. Amin, insyaallah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.